Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, malam hari ini kita membahas tema tentang psikologi, kita membahas tentang manusia, kita membahas tentang kepribadian dan perilaku manusia. Karena memang ini punya kaitan erat dengan pelajaran spiritual murni yang sedang kita jalani bersama. Kita sama-sama telah membahas bahwa sebetulnya yang namanya pelajaran spiritual itu adalah sebuah mekanisme, sebuah proses untuk bisa merevolusi diri kita, merevolusi kesadaran kita, merevolusi mentalitas kita, merevolusi perilaku kita. Lewat pelajaran spiritual murni, lewat laku hening, kita sungguh-sungguh dipandu, diarahkan untuk bisa mengalami apa yang kita sebut sebagai purifikasi atau pemurnian jiwa, yang kemudian dengan itu ada dampak yang nyata pada perilaku kita, pada cara menjalani hidup yang semula tidak selaras menjadi selaras, yang semula kita terjauhkan dari kebahagiaan yang sejati menjadi semakin didekatkan dengan kebahagiaan sejati. Nah, kita sama-sama akan mendalami soal manusia. Kita akan sama-sama mengkaji siapakah manusia. Apakah manusia? Seperti apakah sejatinya manusia? Ya. Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, saya ingin menegaskan beberapa hal ya pada Anda semua. Beberapa hari ini saya banyak melakukan perenungan untuk melihat bagaimana sebetulnya dampak dari pembelajaran yang dilakukan di Persaudaraan Matahari. Saya punya harapan besar kita bisa menemukan satu loncatan ya yang memperbaiki kualitas pembelajaran kita yang nanti pada ujungnya berdampak pada bagaimana Anda semua itu sungguh-sungguh bisa bertransformasi, sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan yang nyata di dalam pikiran, di dalam perilaku, di dalam keseharian Anda. Nah, saya perlu berkata apa adanya bahwa evaluasi yang saya lakukan ini belum memberikan hasil yang menggembirakan, ya. Jadi kalau kita mengacu kepada banyak parameter, entah itu tingkat kesadaran, entah itu kualitas hening, entah itu sejauh mana Anda sudah bisa mengatasi yang namanya sisi gelap, termasuk juga kalau bicara tentang bagaimana tingkat kesungguhan di dalam belajar, tentang bagaimana kelurusan niat, ya, ketepatan niat, itu terlalu banyak teman-teman yang belum memenuhi standar, ya. Ya, kalau pakai angka kan gini ya. Misalnya kita bicara LOC atau level of consciousness. Harapan saya adalah di grup kita ini yang mayoritas itu adalah mereka yang LOC-nya 200 ke atas, itu minimal. Tapi faktanya yang ada di LOC 200 ke atas ini dari ribuan orang yang terdaftar, itu angkanya cuma di angka puluhan, ya. Persentasenya kecil sekali, ya. Nah, sementara teman-teman yang LC-nya di bawah atau rendah itu banyak sekali.
Termasuk kalau kita bicara misalnya mengukur kualitas proses, sejauh mana sih teman-teman itu bersungguh-sungguh dalam pembelajaran ini gitu ya. Yang ditemukan faktanya juga memprihatinkan. Mayoritas itu 90% ke atas itu jauh dari kesungguhan ya. Kalau dibuat angka dalam skala 0 sampai 10, kok ya yang banyak itu malah 0,1 itu. Satu juga gak nyampe gitu ya. Nah, teman-teman semua, ini patut menjadi catatan buat kita. Kita harus terus bergerak memperbaiki diri. Nah, maka ini tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab dari dua belah pihak. Saya dan tim pengajar di Pesada Matahari dan Anda sebagai pembelajar. Saya terus bertumbuh dengan cara saya. Saat yang sama saya terus menggembleng tim pengajar di Pesada Matahari, baik para pamomong maupun para leader. Nah, tetapi saat yang sama saya membutuhkan bagaimana Anda juga memperbaiki semua aspek dari diri Anda. Ya. Saya punya harapan Anda mau lebih bersungguh-sungguh. Dan tentu saja dasarnya adalah punya lebih ketulusan di dalam belajar, jangan salah niat. Lebih punya ketekunan dalam mempelajari apapun yang saya sampaikan dan mempraktekkan apa yang saya contohkan. Hanya dengan kerjasama ini, di mana masing-masing pihak punya tanggung jawab yang sepadan, maka dimungkinkan ada perbaikan pada kualitas proses pembelajaran maupun hasilnya. Ya. Sekali lagi, saya sering mengingatkan, buat Anda yang telah bersusah payah belajar, bagaimanapun juga telah berkorban banyak hal, waktu, tenaga, bahkan sebagian berkorban uang, jangan sampai itu menjadi kesia-siaan. Jangan sampai itu tidak berbuah sesuatu yang nyata buat diri Anda. Saya punya harapan Anda mendapatkan manfaat atau kegunaan yang nyata dari apapun yang telah Anda lakukan, apapun yang telah Anda, tanda kutip ya, investasikan. Di sisi lain tentu saja, kalau kita bicara tentang bagaimana mencapai visi besar kita, Indonesia yang surgawi, planet bumi yang surgawi gitu ya, itu tidak mungkin bisa tercapai kalau terlalu sedikit orang yang mengalami pemurnian jiwa. Kalau orang yang level of consciousness-nya sedikit yang tinggi, tentu sangat rumit, sangat susah untuk mencapai visi besar ini. Sebaliknya, visi besar ini pasti akan tercapai kalau di antara kita banyak yang betul-betul mengalami transformasi, betul-betul mencapai tingkat kesadaran yang layak dibanggakan. Ya. Nah, Anda harus mengerti dua hal itu. Bahwa di satu sisi Anda harus bisa menghargai upaya Anda sendiri dan pengorbanan Anda sendiri. Di sisi lain, Anda harus mengerti bahwa bagaimanapun juga Anda tengah diberi kesempatan untuk menjadi pilar tegaknya bumi surgawi, pilar tegaknya Indonesia yang surgawi, dengan membuat diri Anda itu menjadi teladan di dalam kesadaran yang murni, menjadi teladan di dalam pikiran yang benar, perkataan yang benar, dan perbuatan yang benar sesuai dengan tuntunan Gusti yang bertahta di relung hati. Ya. Saya mohon ini dicamkan dengan sungguh-sungguh. Siapapun Anda yang baru belajar maupun sudah lama belajar, silahkan berbenah. Ya. Toh pada prakteknya, pada kenyataannya, ketika Anda melakukan revolusi ya, di dalam perilaku Anda sendiri, Anda sungguh-sungguh memperbaiki cara Anda belajar, memperbaiki ketekunan, yang akan mendapatkan manfaat nyata dari semuanya adalah diri Anda yang pertama-tama. Yang berikutnya yang mendapat manfaat nyata adalah keluarga Anda atau orang dekat Anda. Baru kemudian itu bisa berdampak lebih jauh ke lingkaran yang lebih luas. Ya. Jadi ini ajakan dari saya, silahkan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja saya punya sebuah komitmen untuk memperbaiki semuanya dari tingkatan
pengajar, staf pendukung, dan semuanya. Ya, supaya sekali lagi kita mencapai hasil terbaik. Ya, oke, itu pengantar dari saya. Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, kita bersama-sama menyelami kenyataan tentang diri manusia. Silahkan Anda sungguh-sungguh pergunakan nalar Anda, dan kemudian genapilah penggunaan nalar itu dengan laku hening yang membuat Anda itu bisa mengerti tentang realitas diri ini menggunakan apa yang disebut sebagai rasa sejati. Ya. Kalaupun Anda kemudian belum mengerti tentang rasa sejati ini apa dan seperti apa, paling tidak Anda menggunakan nalar yang jernih. Anda mengamati tentang diri Anda dengan sungguh-sungguh menggunakan panca indera, dan biarkan kemudian dengan nalar itu Anda punya pengertian berdasarkan apa yang bisa ditemukan oleh panca indera Anda. Baik, saya ingin mengajak Anda untuk menyadari bagaimana diri kita ini sebetulnya adalah realitas yang imaterial sekaligus material. Kalau kita melihat diri dari luar ke dalam, ya, tentu yang pertama kita bisa saksikan adalah keberadaan diri kita sebagai sebuah entitas yang material. Ya. Kita punya tubuh, representasi dari dunia atomik. Ya. Kita punya badan ini tersusun dari sekian banyak sel. Dia membentuk struktur tubuh di mana ada tulang, ada otot, ada daging, ada organ-organ, ada darah, dan seterusnya. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, manusia bukanlah sekedar entitas material. Pada diri manusia ada keberadaan yang sifatnya imaterial. Kalau kita menyelami, yang pertama-tama kita akan bisa menangkap adalah hal imaterial pertama yang sangat nyata adalah bahwa kita punya pikiran, kita punya kesadaran. Kita lalu juga bisa mengerti bahwa kita punya emosi atau perasaan. Nah, tetapi sebetulnya tidak sebatas itu. Kalau kita bisa menyelami diri lebih dalam, apalagi kalau menggunakan laku hening, Anda akan mengerti bahwa pada diri Anda ada satu realitas yang kita sebut sebagai jiwa. Setiap diri punya jiwa. Jiwa adalah keberadaan yang imaterial yang sebetulnya telah ada sebelum tubuh kita ini ada. Tubuh ini tidak lain dan tidak bukan adalah kendaraan bagi sang jiwa yang datang ke sini, ke bumi ini dalam proses evolusi menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan jiwa inilah yang kemudian pada satu titik menjemput apa yang disebut sebagai kematian untuk pindah ke dimensi yang sesuai dengan tingkat kesadarannya. Jadi jiwa ini akan tetap ada walaupun kita telah dinyatakan mati atau meninggal dunia. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bicara tentang psikologi yang diterjemahkan secara letterlock sebagai ilmu jiwa, maka mestinya dasar utamanya atau fundamentalnya adalah kita mengakui eksistensi dari jiwa. Tapi problemnya adalah jiwa seperti yang tadi saya sebutkan ini, itu tidak bisa diverifikasi keberadaannya secara empirik. Metode positivistik, metode rasional empirik itu tidak bisa membuktikan bahwa jiwa itu ada. Maka kalau Anda kemudian merujuk kepada psikologi yang tersebar luas, ya, termasuk psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, itu jelas tidak mengaku eksistensi jiwa seperti yang tadi saya ungkapkan. Ya, kalau Carl Gustav Jung itu bisa mengakui itu, tetapi psikolog yang menggunakan pendekatan rasionalistik itu pasti tidak mengakui jiwa sebagai entitas yang material yang akan tetap ada
ketika kita sudah tidak ada. Jiwa dalam konteks mereka itu seringkali hanya dipahami sebagai fenomena saraf, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita kemudian sudah mengenali bahwa di dalam diri ini ada jiwa, kita bisa masuk lebih dalam, ya, untuk mengerti bahwa di dalam diri ini ada yang disebut sebagai sang diri sejati. Jadi kalau kita bicara tentang pencarian kita akan Tuhan, maka ajaran spiritual yang murni membawa Anda untuk menengok ke dalam diri, masuk ke dalam diri, tentu saja lewat satu metode yang disebut metode hening. Sehingga selain Anda nanti mengenali bahwa dalam diri ini ada jiwa, Anda bisa mengenali bahwa di relung hati Anda, di ujung tarikan nafas Anda yang natural, ada esensi ilahi dari diri kita. Ada keberadaan ilahi yang menjadi sumber hidup dari sang jiwa. Yang itulah yang disebut sebagai sang diri sejati, atau dalam bahasa Jawa disebut juga sebagai hingsun, atau disebut juga sebagai dewa ruci. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, setelah kita kemudian mengerti bagaimana lapisan-lapisan keberadaan di dalam diri, yang kemudian menjadi penting adalah kita mengenali bagaimana perilaku itu kemudian terbentuk dalam diri kita. Yang kemudian juga tidak kalah penting adalah bagaimana yang namanya bahagia dan menderita itu kemudian dialami oleh manusia. Nah, saya mau menciptakan teori yang paling sederhana, ya. Kalau menggunakan teorinya Sigmund Freud, ia memperkenalkan adanya id, ego, dan superego. Kalau kita bicara tentang bagaimana perilaku manusia itu dibentuk, dinyatakan bahwa yang paling mempengaruhi adalah apa yang disebut sebagai id atau basic instinct. Dan mekanismenya seringkali terjadi secara tidak sadar. Mayoritas perilaku manusia itu terjadi tanpa kesadaran. Dalam bahasa lain, mayoritas perilaku manusia itu terjadinya lewat mekanisme bekerjanya pikiran bawah sadar. Ya. Hanya sedikit yang kemudian betul-betul dilakukan dengan kesadaran yang penuh. Nah, teori ini sebetulnya sangat realistik. Ya. Kalau kita melihat bagaimana manusia, demikianlah yang terjadi. Tetapi kalau kita kemudian bicara dalam konteks spiritualitas, kita lalu mencoba menemukan bagaimana pola yang ideal tentang perilaku ini. Nah, inilah yang kemudian tidak diungkapkan oleh para psikolog yang menggunakan metode empirik. Ya. Kalau menggunakan pendekatan spiritual, maka ada sebuah idealitas tentang perilaku. Wajarnya perilaku itu, satu, itu dilakukan dengan penuh kesadaran, dan itu merupakan cerminan dari apa yang merupakan tuntunan dari hingsun atau sang diri sejati yang bertahta di relung hati. Perilaku yang kemudian terjadi dan itu sesuai dengan tuntunan itu, maka itu disebut sebagai perilaku yang benar. Itu adalah perilaku yang menyelamatkan, perilaku yang membawa kepada harmoni. Paling tidak, kalau kemudian orang tidak mengenali tuntunan Gustinya, perilaku itu juga harus didasari kesadaran, dan yang menjadi landasannya adalah apa yang disebut sebagai akal sehat atau akal budi. Ya. Jadi buat Anda yang belum mengenali hingsunnya, perilaku ini mestinya dibawa di dalam koridor akal sehat atau akal budi. Akal sehat atau akal budi ini apa? Begini. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Suatu saat Anda lapar. Nah, lapar ini basic instinct. Ini id namanya. Lalu muncul preferensi di dalam pikiran Anda.
tentang bagaimana cara Anda memenuhi rasa lapar ini. Bagaimana Anda bisa makan sesuai dengan apa yang Anda mau. Ya. Kalau kemudian Anda memilih makanan yang itu hanya menyenangkan lidah, tanpa mempedulikan bagaimana kualitasnya dan harmoninya dengan tubuh ini, maka Anda berarti makan dengan cara egoistik. Atau misalnya kemudian Anda memilih makanan yang itu bisa menopang gengsi Anda, itu juga contoh bagaimana Anda makan dengan cara egoistik. Ya. Tetapi kalau Anda untuk memenuhi rasa lapar ini menimbang-nimbang makanan apa yang sehat bagi tubuh, menimbang-nimbang makanan apa yang cocok dengan isi dompet Anda, maka disitulah Anda berarti mulai menggunakan apa yang disebut sebagai akal sehat. Ya. Nah, lebih tinggi dibandingkan itu semua adalah ketika Anda mau makan pun kemudian hening, menunggu tuntunan dari Gusti, makan apa dan di mana sesuai dengan tuntunan dari Gusti dan melaksanakan tuntunan itu, berarti Anda itu masuk tataran yang berbeda lagi. Anda makan dengan cara mengikuti kebenaran sejati. Tapi yang ini susah. Makanya kalau Anda lapar, gak usah kelamaan nunggu Gusti, saya mesti makan apa ya. Nanti kalau ketemu tuntunannya 3 hari lagi kan susah. Nah makanya belajarlah paling tidak Anda menggunakan apa yang disebut sebagai akal sehat. Kita mencoba mengenali apa yang disebut sebagai dorongan egoistik. Lalu kita melampaui itu dengan mengelola itu. Kita memilih tidak mengikuti itu, tapi kita memilih apa yang disebut sebagai akal sehat. Ini adalah petanda orang yang dewasa. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, dengan melihat peta ini sebetulnya, kalau kita bicara tentang apa yang nanti membawa kepada kecelakaan, apa yang membawa kepada penderitaan, sebetulnya bukan basic instingnya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah ego Anda, pikiran-pikiran yang dibentuk dari prasangka. Prasangka yang muncul dari diri Anda sendiri, maupun prasangka yang dilembagakan, maupun prasangka yang dipengaruhkan oleh orang lain. Ya. Yang membentuk selera, membentuk preferensi. Nah, kalau orang mengambil keputusan dalam hal apapun menggunakan itu, itulah sebetulnya langkah awal Anda mengalami kecelakaan yang ujungnya adalah penderitaan. Nah, Anda bisa meminimalkan risiko itu dengan tidak membiarkan basic insting ini ditunggangi oleh ego, oleh pikiran yang liar, oleh pikiran penuh gengsi. Tapi Anda dengan kesadaran penuh mengambil keputusan menggunakan akal sehat. Lebih keren tentunya kalau Anda lewat paku hening itu bisa konsisten mengenali tuntunan Gusti, sehingga makan pun itu mengikuti tuntunan Gusti. Tapi sekali lagi, yang begini ini tidak gampang. Maka saya rekomendasikan Anda mulailah dengan menggunakan akal sehat. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, basic insting ini ya, itu memang diwariskan, itu ada dalam DNA kita. Manusia itu pasti punya basic insting ini. Tidak hanya soal makan, nanti ada seks, ada hasrat survival atau bertahan hidup. Ya. Nah, fenomena konflik antara manusia itu kan muncul karena perilaku yang dasarnya adalah ego dan hasrat egoistik. Ketika manusia dalam upaya memenuhi basic instingnya itu menggunakan egonya, disitulah nanti ada yang namanya persaingan, ada yang namanya perebutan, ada yang namanya perkelahian, dahsyatnya nanti ada yang namanya peperangan. Ya. Penderitaan manusia itu bermula dari sini. Perilaku yang didasari oleh ego, yang itu membuat manusia saling gontok-gontokan karena pengen egonya dipenuhi. Dan seringkali ego hanya dipenuhi kalau dia bisa mengalahkan orang lain. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, keberadaban manusia itu dibentuk atau bisa terjadi manakala manusia
itu tidak terpaku dengan pola egoistik seperti ini. Manusia mulai masuk kepada penggunaan akal sehat. Ya. Ini disebut sebagai tindakan yang beradab. Makanya terjadilah yang disebut sebagai peradaban. Tapi akan lebih keren lagi kalau manusia itu semakin banyak yang hidup dalam tuntunan Gusti. Karena tuntunan Gusti itu otomatis akan membuat manusia melampaui keakuannya, tidak mengikuti hasrat egoistiknya. Visi besar kita adalah semakin banyak orang yang itu dalam perilaku kesehariannya mengikuti tuntunan Gusti. Tapi sekali lagi ini tidak gampang. Maka saya sekali lagi menegaskan, kita mulailah dengan hidup berdasarkan akal sehat. Ya. Oke. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, tuntunan Gusti, kesadaran ilahi, ini dalam bahasa psikologi disebut sebagai supra-consciousness. Ya. Nah, pikiran-pikiran egoistik, pola-pola kebiasaan yang itu muncul ke permukaan tanpa kita sadari dan seringkali tidak bisa kita kendalikan, itu disebut sebagai subconscious mind atau unconscious mind. Ya. Nah, pikiran sadar kita disebut sebagai conscious mind. Kalau mengikuti kembali teori tadi yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, ada yang disebut sebagai superego. Superego itu apa? Superego itu lebih dekat dengan disebut sebagai akal sehat, tapi bukan supra-consciousness. Jadi, konsep moral, konsep kebaikan yang ada di kepala Anda, itulah yang disebut sebagai superego. Maka, sekali lagi, rekomendasi saya buat Anda semua, sebelum Anda bisa betul-betul masuk ke dalam supra-consciousness, paling tidak Anda gunakan superego Anda, atau gunakan akal budi Anda. Ya. Anda jangan hanyut di dalam ego Anda yang menunggangi basic insting Anda. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, di dalam konteks perilaku spiritual, di dalam pembahasan mengenai bagaimana dampak dari sebuah perilaku, ya, saya akan membuat kategorisasi. Ada perilaku yang itu nanti punya dampak kepada karma buruk. Begitu kita melakukan itu, maka tubuh karma kita itu ternoda. Perilaku itu langsung memberikan efek energi pada tubuh karma kita yang semula jernih. Itu ada noda hitam. Ya. Yang noda hitam ini kalau nanti dia tidak diselesaikan, pada momentumnya akan memberikan kita yang disebut sebagai buah karma buruk. Ya. Dalam konteks ilmu Jawa, nanti berlakulah yang disebut sebagai momentum ngunduh wohing pakarti. Nah, ada perilaku yang itu tidak memberikan efek karma buruk, tapi juga tidak betul-betul menjadi sebuah kebajikan. Ya. Ini adalah tindakan-tindakan yang itu dilakukan sesuai dengan akal sehat kita, tetapi tidak betul-betul mencerminkan kebajikan. Ya. Nah, ada lagi nanti perilaku yang ketika itu dijalani oleh manusia, itu menjadi apa yang kita sebut sebagai karma baik. Dia bertransformasi menjadi satu jejak yang menerangi, jejak cahaya di dalam tubuh karma kita. Orang yang hidup dan berperilaku dengan kebajikan tertinggi yang dimengertinya, atau dia kemudian menjalankan tuntunan dari Gustinya, merekalah yang mengalami situasi ini. Perilakunya bertransformasi menjadi satu jejak cahaya di dalam tubuh karmanya. Ya. Nah, makanya orang yang kemudian hidup dengan cara seperti ini, tubuh karmanya menjadi makin terang benderang yang nanti akan termanifestasi dalam tubuh fisiknya. Ya.
Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kemudian bicara tindak lanjutnya atau kelanjutan dari semua proses ini, apapun yang menjadi perilaku kita, itu akan mempengaruhi realitas tubuh karma kita, mempengaruhi vibrasi dari semua sel kita, nanti mempengaruhi juga apa yang disebut sebagai medan energi kita. Dan medan energi itu yang kemudian akan menentukan bagaimana nasib kita. Nah, kalau Anda konsisten berperilaku mengikuti basic instinct ditunggangi oleh ego Anda berarti sedang menyiapkan diri Anda untuk menuai karma buruk. Karena apa? Karena setiap perilaku Anda kemudian itu membawa jejak noda di dalam tubuh karma Anda, itu terproyeksikan ke alam semesta, membuat medan energi tidak selaras, dan pada akhirnya itu menarik sebuah situasi di mana Anda mengalami apa yang disebut sebagai kemalangan dan penderitaan. Sebaliknya, kalau Anda konsisten melakukan perilaku berdasarkan kebajikan yang ada di dalam kesadaran Anda, ya, kebajikan yang murni tentunya, bukan kebajikan yang ilusi. Anda menjalani semuanya dengan ketulusan, atau Anda menjalankan semuanya berdasarkan tuntunan Gusti, itu yang terjadi adalah tubuh karma semakin terang benderang, semakin jernih, semakin selaras. Itu akan terpancarkan melalui semua sel Anda. Vibrasinya memenuhi medan energi Anda, menyelaraskan medan energi itu, dan itu menarik nasib yang disebut sebagai keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan. Nah, ini kita harus ada dalam sebuah kesadaran yang praktis. Anda belajar psikologi, belajar ilmu jiwa, ujung-ujungnya harus bisa memilih tindakan apa, perilaku apa yang pas untuk memastikan menjamin keselamatan Anda, baik ketika Anda masih punya tubuh maupun ketika Anda sudah menjemput kematian. Ini pengantar diskusi kita pada kali ini. Saya ingin lihat apakah ada pertanyaan yang keren. Baik, teman-teman semua, dipersilahkan bertanya, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di studio. Ya, kalau Profesor Yudi atau Mas Yudi mau mengungkapkan gagasannya, monggo, nanti kami sediakan tempat di sini. Silahkan. Monggo. Ada tanggapan? Halo, Mas Yudi bagaimana? Mas Yudi menjadi penyimak dulu karena nanti jadwal bicaranya hari Kamis. Oke teman-teman, silahkan. Halo. Baik, ada pertanyaan. Jika kita melakukan kebajikan namun masih ilusif atau terbelenggu dalam dogma, apa efeknya, Mas Guru? Begini. Sekali lagi, kita memang harus membedakan antara kebajikan murni, kebajikan yang bisa diakui oleh akal sehat semua manusia, dengan kebajikan yang sifatnya subjektif, yang ini sebetulnya masuk kategori kebajikan yang ilusif. Ya. Begini, contoh. Kalau Anda ketemu dengan orang yang betul-betul susah, dia membutuhkan pertolongan dari kita, kemudian kita tergerak untuk menolong dia karena kaulas asihan, maka tindakan menolong dia ini, yang susah ini, itu adalah kebajikan yang murni. Ya. Tetapi kalau Anda diprovokasi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, supaya kekayaan Anda bertambah, silahkan malam ini juga bersedekah. Ya. Kalau Anda pengen dapat mobil lebih bagus, sedekahkan motor Anda. Kalau Anda ingin dapat mobil mewah, ya sedekahkan mobil Anda. Ya. Nah, kalau Anda melakukan tindakan yang dianggap bajik dengan landasan ini, itu sebetulnya Anda tengah melakukan tindakan kebajikan yang ilusif. Ya. Lalu apa dampaknya? Sebetulnya kalau Anda melakukan tindakan kebajikan yang ilusif ini, Anda itu berdosa. Anda dan Anda berdosa. Ya. Itu. Begitu Pak Siswanto. Ya.
Guru, bagaimana manusia purba? Apa punya kualitas elosi yang tinggi? Manusia purba ini maksudnya gimana ya, Mas? Begini. Di webinar-webinar sebelumnya, saya telah mengungkapkan sebuah versi sejarah tentang bagaimana di masa lalu kita sudah punya peradaban spiritual yang tinggi. Ya. Misalnya kalau kita mengacu kepada webinar yang membahas soal Zarathustra, kita sudah ungkapkan bahwa 25.000 tahun sebelum Masehi di Persepolis di Iran itu telah ada satu peradaban yang luhur. Peradaban dengan basis ajaran Zarathustra yang agung. Ya. Otomatis di situ banyak orang punya kesadaran yang tinggi. Nah, mereka masuk kategori purba apa tidak? Ya. Kalau kita tarik mundur, ya. Saya sudah bicara dan mengungkap tentang Sastra Jedlo Hayuningrat. Saya bicara tentang Resi Wisrawa yang hidup di masa yang sangat silam. Kalau pakai hitungan angka, itu bisa mundur ke belakang hingga 700.000 tahun sebelum Masehi. Itu purba apa tidak? Kalau purba, ya sudah berarti di zaman itu sudah ada orang yang berkesadaran tinggi. Tapi kalau otak Anda mengatakan purba itu berarti adalah Homo Neanderthal, ya, adalah Pithecanthropus erectus yang nggak ada sambungannya dengan apa yang kita bahas. Itu belum bisa disebut sebagai manusia seperti apa yang kita omongkan. Ya, begitu. Baik, ini pertanyaan yang menarik. Darmawan Rahmat atau Rahmat Darmawan. Malam Mas Guru, terima kasih pencerahannya. Untuk mengetahui karma baik dan karma buruk saat ini, apakah bisa dilihat dari nasib hidup sekarang dan perjalanan hidup masa lalu? Begini, tentu saja nasib yang kita alami atau Anda alami itu bisa menjadi indikasi Anda punya banyak karma baik atau punya banyak karma buruk. Meskipun ini tidak bisa menjadi patokan yang absolut. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena secara faktual kita bisa melihat orang dengan kejahatan yang absolut itu nasibnya tampak baik-baik saja. Ya. Faktanya kan begitu. Banyak orang yang sudah menghancurkan hutan berjuta-juta hektar, menyusahkan rakyat ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Tapi mereka masih bisa cengenges karena uang di rekeningnya banyak banget. Mereka bisa liburan kemana-mana dengan sangat mudahnya. Badannya masih sehat. Ya. Padahal jelas itu dosanya banyak banget. Gitu ya. Sementara ada di antara Anda yang dosanya sedikit tapi nelongsonya setengah mati. Ya. Dosanya dikit tapi mau bayar listrik aja nggak ada uangnya. Dosanya dikit tapi diomelin dulu sama istrinya. Ya. Nah, ini kan dua nasib yang tampak berbeda, tetapi tidak punya korelasi dengan tingkatan karma buruk. Yang banyak karma buruknya kok tampaknya nasibnya lebih baik. Ini yang seringkali digugat oleh banyak manusia. Ya. Nah, tetapi sebetulnya ada penjelasannya begini. Ya. Pada situasi ini, yang terjadi adalah si orang yang punya karma buruk yang luar biasa ini, itu hanya belum ngunduh wohing pakarti. Hanya belum memetik buah perbuatannya sendiri. Menunggu waktunya, dalam bahasa yang seringkali dimanusiawikan, kita mengatakan menunggu karmanya ini matang. Ya, gitu. Karena pada faktanya, orang yang jahat-jahat ini, itu kan gak hidup selamanya. Pasti nanti ada waktunya dia itu tumbang. Sakitnya parah, mati, atau kehabisan banyak hal dalam kehidupannya. Ya. Nah, kembali ke yang pertanyaan Anda tadi. Kalau kita berefleksi pada nasib kita sendiri, ya, jelas ada korelasi antara bagaimana tingkat karma buruk kita dengan nasib yang kita alami. Kalau saya jelas punya sebuah kesadaran yang utuh tentang itu, bahwa nasib yang saya alami di masa lalu itu, yang banyak malangnya itu punya kaitan dengan kenyataan bahwa saya belum bisa
jernih tubuh karmanya 100%. Saya merasa baik, tapi faktanya saya banyak dosa. Maka itu saya tuai ya dengan apa yang disebut sebagai penderitaan. Ya. Maka sekarang Anda jangan ngurusin orang yang tidak banyak berbuat kebajikan, sebaliknya banyak dosa tetapi nggak susah-susah gitu ya. Nggak usah dipikirin dulu yang itu. Kita masuk kepada rumus yang umum saja. Kalau sekarang maupun masa lalu hidup Anda banyak susah, sudahlah. Itu indikasi bahwa Anda banyak karma buruk. Nah, supaya akurat silakan Anda tanyakan kepada kami. Karena kami punya parameter kejernihan tubuh karma. Ya, misalnya Anda kok susah banget hubungan keluarga, pekerjaan sial melulu. Nanti tinggal di cross check. Apakah itu punya korelasi dengan tubuh karma yang keruh? Kalau misalnya ada, gitu ya. Fakta begini. Anda banyak sial, lalu dicek kejernihan tubuh karmanya 3%. Berarti kan tubuh karma Anda ini banyak noda hitamnya. Berarti ada korelasi antara kejernihan tubuh karma Anda dengan nasib sial tadi. Korelasi yang linear. Berarti Anda banyak dosa, maka Anda banyak sialnya. Nah, sekarang akan menarik kalau kemudian ada fakta begini. Anda merasa baik-baik saja, padahal tubuh karma Anda itu sangat tidak jernih. Ya. Nah, banyak orang terjebak dengan situasi ini. Merasa tidak butuh belajar spiritual, merasa tidak butuh memutihkan jiwa. Saya baik-baik saja kok. Rekening masih tebal, badan masih sehat, istri nggak cerewet. Ya. Nah, ini sebetulnya mirip dengan situasi yang tadi, di mana orang itu belum ngunduh wohing pakarti. Nah, Anda yang begitu, kalau mau mengikuti saran saya, silahkan juga cek bagaimana tingkat kejernihan tubuh karma Anda. Kalau Anda merasa baik-baik saja, semua berjalan seperti yang Anda inginkan, tapi tubuh karmanya itu rendah kejernihannya, berarti sebetulnya Anda sedang menyimpan bom waktu untuk hidup Anda sendiri. Ya, begitu. Oke? Maka saran saya adalah kalau itu faktanya, Anda tubuh karma tidak jernih, segera bertransformasi, segera purifikasi jiwa dan raga Anda. Begini, ya. Ini ada pertanyaan menarik. Apakah perbuatan baik itu dapat membantu membersihkan tubuh karmik kita? Sebetulnya ada analogi begini ya. Ini nih gampangannya adalah dua akun yang berbeda. Ya. Debit dan kredit gitu loh. Ya. Jadi misalnya gini, kita punya banyak dosa. Kalau kita hanya berbuat kebaikan tanpa ada sebuah upaya khusus membereskan dosa-dosa kita, sebetulnya itu tidak berimbas langsung kepada pemberesan dosa kita. Ya, misalnya begini. Tiap hari saya menyusahkan banyak orang. Tiap hari selalu ada hutan yang saya hancurkan. Tiap hari selalu ada tanah orang yang saya rampas. Tapi kemudian saya banyak sedekah nih. Bikin sekolahan, bikin rumah sakit itu ya. Sehingga saya dikenal sebagai filantropis yang istimewa di negeri ini. Apakah dosanya kemudian akan terampuni, hapus? Kagak ada ngayal itu. Yang ini nggak akan berefek kepada penghapusan jejak dosanya. Ya. Lain ceritanya kalau Anda berbuat dosa, lalu dengan penuh kesungguhan Anda meminta pengampunan. Anda betul-betul mentransformasi perilaku Anda sehingga tidak ngawur lagi, tidak berbuat dosa lagi. Saat yang sama Anda banyak berbuat kebajikan yang otentik. Maka itu nanti menjadi satu padu. Ya. Noda dibersihkan, kemudian ditimpa oleh yang namanya cahaya kebajikan. Itu baru akan membuat tubuh Anda menjadi terang benderang. Begitu ya Pak. Jadi jangan mimpi Anda dosanya dihapuskan dengan tetap berbuat salah, lalu Anda banyak sedekah. Nggak ada hubungannya itu. Ya. Makanya konglomerat yang banyak menghancurkan nasib rakyat jelata, tapi kemudian sedekah di mana-mana, itu nggak menghapus masalah dia, nggak menghapus dosa-dosa dia yang sudah banyak gitu loh. Ya, itu tolong dicatat. Ya. Jadi kalau mau berbuat kebajikan, jangan dicampur dengan kejahatan.
Baik, ini ada pertanyaan lucu lagi nih. Eni Rimi. Ini Mas Agus Susanto ya. Selamat malam Bapak. Apabila di sebuah lembaga keagamaan ada seorang pembina mempunyai niat jahat dan itu otentik, saya dengar sendiri. Apakah salah apabila saya mengikuti, walaupun saya sendiri tidak seirama dengan niat tersebut? Kok amat sih Pak yang gini ditanyain Pak? Ya gak salah lah, gimana sih? Ya kalau Anda tahu itu jahat ya jangan diikuti, gimana? Bu ya jangan tanya yang terlalu culun gitulah Pak. Masa udah belajar sama saya bertahun-tahun tetap culun kayak begitu? Oke teman-teman, sementara begitu dulu kita ngaso dulu sekitar 15 sampai 20 menit kita menikmati hidangan yang ada. Ya. Di rumah masing-masing maksudnya, terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.